terkadang yang tidak intinya kita nggak mengetahui kan tentang situasi alam. Kalau pas hujan deras itu kan bebek ngaruh besar tingkat kestresannya, apalagi kayak istilahnya bunyi-bunyi istilahnya kayak petasan yang bunyi keras itu gampang stres. Bebek stresnya nanti istilahnya mesti brodol, bahasa ini lepas bulu. Nah nanti kalau udah lepas bulu kan sangat lama tumbuhnya, paling enggak kalau masih umuran muda itu ya 2 minggu 3 minggu, tapi kalau udah umur tua ya bisa sebulan lebih, 2 bulanan baru nelur lagi. Mendingan dijual kalau brodol. Alasannya daripada kita istilahnya rugi pakan kan, kita makanin nggak istilahnya kita nggak bertelur dapat hasilnya, ya mendingan kita jual. Semua usaha itu ya mesti ada ininya sendiri-sendiri. Karena bebek ayam itu kan istilahnya berbeda tingkat kestresannya. Kalau ayam KOB misalkan dia kalau sering banyak orang kayak gini itu stres, tapi kalau istilah bebek kalau kayak gitu enggak, karena udah kita sistemnya kan sistem terbuka bukan tertutup. Tapi kalau bebeknya sistem tertutup, lihat orang baru ya stres, tergantung situasi kandangnya. Kalau ini kan sistem terbuka, makanya satu, kenapa kita bikin sistem terbuka, supaya tingkat kebauannya kita nggak terlalu, ya kan, nggak terlalu menyengat. Kayak ini kan kita nggak terlalu menyengat, tetap ada aroma tapi nggak terlalu. Tapi kalau sistem basah, wah sangat menyengat. Juga sisi lain, tingkatan telurnya lebih panjang kalau sistem kering, tapi kalau sistem basah lebih pendek. Nah ini aja udah umur 2 tahun loh ini. Yang ini 2 tahun dari ini. Dari awal kita ini kandang 2 tahun, alhamdulillah masih produksi. Makanya kita praktekkan di antara istilahnya sistem kering sama orang sistem basah, kita praktekkan sistem kering. Kalau aku tujuannya sistem kering kenapa? Karena supaya antisipasi dengan bau aromanya. Kita intinya itu lebih istilahnya nggak terlalu lah, karena kita kan juga punya tetangga kan. Nah, paling nggak enak kan sistem istilahnya ini kan, kalau aromanya terlalu menyengat kan tetangga mesti kadang ya protes, itu aja. Tapi ya kita diantisipasi supaya ini, makanya kita pakai sistem kering. Semua ide perkandangan itu baik, nggak ada yang buruk. Cuma pengelolaan kandang itu tergantung istilahnya situasi lingkungannya. Kalau terlalu padat penduduk, kalau sistem basah ya mengganggu lah, karena baunya sangat menyengat banget. Tapi kalau sistem kering kan enggak. Sebenarnya sih sama, kalau usaha yang penting itu situasi alam yang kita nggak bisa diduga. Dengan cuaca apa, tentang istilahnya suara apa, nah itu yang bikin istilahnya bebek itu naik turunnya produksi. Walaupun kita istilahnya dikasih anti stres apa-apa, obat anti stres gitu, ya tetap kalau pas cuaca nggak mendukung ya tetap aja stres. Ilmu bebek sebenarnya mudah, nggak yang susah. Yang penting satu, pakan itu nggak gonta-ganti. Statmat dari awal itu yaitu terus gitu, jangan gonta-ganti. Kedua, jangan istilahnya air minumnya jangan telat. Syukur-syukur yang ngasih makan sama setiap hari, jangan gonta-ganti. Intinya untuk mengurangi resiko tentang istilahnya tingkat stresnya. Penyakit jarang, mata biru paling, tapi kan jarang. Kalau itu paling ekstrim, kalau mata biru itu lebih cepat. Cuma kalau istilahnya kita istilahnya nggak yang apa kena istilahnya transaksi atau istilahnya kita connect dengan bebek di sana atau yang di pasar atau apa dari luar, kita ya mana-mana aja. Karena yang orang nggak tahu kan habis nengokin di situ, kita pulang langsung ke kandang, nah kan kadang kan bawa penyakit. Nah itu seharusnya mandi dulu. Iya, dari pasar, dari istilah lingkungan yang istilahnya kayak misalkan di apa Sentolo itu kan banyak istilahnya kandang-kandang ayam. Nah itu kan penyakit banyak. Nah kita kalau habis dari situ ya kita harus mandi supaya nggak kena imbasnya penyakitnya ke kandang kita.
Ilmu yang paling istilahnya orang nggak tahu adalah bisnis itu kita bukan mengandalkan dalam kategori itu dana atau istilahnya kita mempunyai uang. Kita sebisa mungkin sebelum kita mau mencari apa usaha kita cari linknya dulu, karena kebanyakan orang itu berternak dulu baru mencari link. Tapi kalau orang yang ini, carilah dulu linknya yang bisa menampung banyak, produksi banyak. Nah, juga harus konsisten, yang enggak yang pon kliwon cara orang Jawanya. Nah, kita harus kalau udah punya link, tinggal kita istilahnya manfaatin linknya ini. Kebutuhannya berapa? Juga kita istilahnya dengan masalah dana, baru dana. Kalau dana kesimpulannya kan sangat mudah. Orang kita punya motor misalkan, nah itu kan juga modal. Punya mobil kita modal, apalagi sertifikat. Ibaratnya ini. Jadi kalau yang paling susah pertama itu link sebenarnya. Harus cari link dulu sebelum kita itu praktek usaha apa. Itu dari segala bidang apapun. Karena aku punya usaha istilah beberapa item itu yang tak cari ada linknya, bukan karena kita punya modal. Seberapa kamu istilah punya besar modal itu, kalau linknya nggak punya, nggak bakal berhasil. Itu kuncinya. Kita punya link besar nih bebek. Jadi, kalau kita istilahnya kapasitasnya kandangnya baru sekian, ya kita pertahankan dulu sekian. Nah nanti besok kalau ada rezeki lagi, tambahin lagi, ini lagi, terus kan meningkat. Lah ya makanya itu tadi, kalau ngomong istilah bahasa penjualan kita itu harus mempunyai sifat pengemis dulu. Apa arti pengemis? Kita itu bertanya kepada istilahnya yang mau nampung nih, kita istilahnya selalu ngoceh istilahnya, kayak misalkan contoh bebek. Nah, bebek kita kan mencari link yang besar untuk penampungan besar, untuk yang dia rutin setor ke Jakarta atau kemana gitu loh. Nah kita mendingan istilahnya di situ kita startnya. Tapi kita nggak usah dalam kategori kita gampang pengaruh dengan harga, karena kebanyakan kalau lagi musim harga bagus bersaing, pindah dengan majikan baru, ya jangan. Tapi kebanyakan petani kayak gitu, karena mencari keuntungan. Nah ini, kadangkala yang punya link yang biasa kita ini, ya kan mempunyai manusiawi, mesti ada jengkel atau terus nanti ditolak lagi, lah jangan. Konsisten aja lah. Kalau bahasa kita, kalau bahasa bisnis atau istilahnya ini ya konsisten, biar saling enak. Kalau pas lagi menguntungkan besar ya biar yang punya ini ya mempunyai untung, karena pas lagi harga hancur dia juga bingung. Nah kayak gitu. Jadi kan menjaga perasaan, saling. Enggak yang kalau aku orangnya komitmen, satu orang ya satu orang. Semua ternak apapun sebenarnya menguntungkan, asal yaitu tadi satu, pertama dengan istilahnya kita tahu dengan istilahnya pakannya, misalkan kayak gurame apa atau si ternak kambing apa, semua itu menguntungkan. Tapi kan kita harus punya link, karena yang istilahnya orang itu akan bertahan mau sukses atau enggaknya linknya, bukan modalnya, tapi linknya yang nampung. Tapi sebagian besar kesalahan orang adalah istilahnya mengandalkan modal dulu. Tapi kalau kita adalah link, karena link yang berpengaruh besar, karena dia yang menampung. Akan tetapi kalau kita selalu ego, karena gara-gara, oh ya enggak mas, ini pasti yang modalnya dulu. Enggak, kalau aku, kita punya motor, ya kita gadain aja. Kita punya modal, kita punya sertifikat, kita gadain aja. Bank banyak, yang penting kan konsistennya. Iya, selagi kita nama itu usaha dengan baik, pemuda-pemuda pun itu bisa. Yang penting satu, orang tua istilahnya mendorong penuh, jangan setengah-setengah. Nanti giliran dipinjemin sertifikat, wah ini padahal karena kayak kadang-kala kalau orang yang udah kaya mono istilahnya di modal nggak terlalu ini, tapi kan orang yang di bawah kadang kan modalnya cuma BPKB, sertifikat, lah nanti benturannya orang tua. Bebek itu sebenarnya
nurunnya itu sebulan sekali. Kayak bebek kita pertama 1 bulan nih di sini, terusan kita turunin 1 bulan kemudian. Jadi kenapa? Supaya yang istilahnya bebek yang udah produktif untuk modalin pakan yang baru. Nah gitu, supaya nggak ketekek. Ya kan, nggak kecekik banget lah. Nah nanti kan begitu juga pola. Kalau kita misalkan udah 200 nih, kita nurunin 150 kan masih ada untung. Nah ini buat modal pakan bebek satunya lagi. Jadi kan kita itu nggak yang istilahnya mengeluarkan banyak modal untuk pakan. Jangan, intinya gini, anak muda sekarang janganlah takut istilahnya usaha. Yang penting itu niatnya. Kalau kita niatnya bagus, insya Allah ya bagus. Jangan kita itu, mulut kita itu jangan istilahnya yang kita mencoba, jangan. Kita yakin. Kalau mencoba ya nanti ya ada coba adanya. Coba untung, coba apa enggak. Karena itu tergantung mulut kita. Jangan istilahnya yang kategorinya kita itu merasa takut tinggi usaha sendiri. Jangan, karena usaha apapun itu sebenarnya bagus. Tinggalnya kita itu mencari linknya ini bisa atau enggak. Sebenarnya link itu banyak, apalagi zaman sekarang paling mudah di Facebook bisa, apalagi di channel-channel lain bisa, di Instagram bisa, sangat dipermudahkan kok sekarang. Beda dulu saya waktu mulai awal menitis, wah kita ngemis, tanya sana sini, pokoknya ke warung apa segala macam. Jadi kalau sekarang itu sangat dipermudahkan. Cuma ya itu tadi, kalau di media kadangkala yang bikin benturan adalah setiap peternak itu beda-beda. Nanti yang harganya sekian, ada sekian. Jadi kadangkala istilahnya menggoncangkan petani. Iya harga. Makanya kalau kayak kita ya itu ada. Kalau orang itu konsisten sama yang menampung dari awal, ya insya Allah kita jalannya mulus. Tapi kalau punya prinsip gara-gara mencari keuntungan yang lebih besar, itu cuma sebentar. Itu ya namanya peternak sama istilahnya yang punya link ini kan saling menjaga. Pas lagi harga turun dia juga rugi, dia jalannya nanti kalau udah mempunyai keuntungan. Biasanya pasaran misalkan 24 25 dibeli harga 23, ya maklum karena untuk menutupi yang kemarin.